Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda dimanapun untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pasti memberkati kita semua. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudara, kalau yang baru pertama kali melihat firman Tuhan atau menyaksikan firman Tuhan melalui channel saya ini, saudara silakan langsung saja subscribe, tidak usah ragu-ragu. Percayalah, ya, setiap firman Tuhan yang disampaikan, yang saudara dengar, pasti akan memberkati. Ya. Saudara, juga kalau saudara nanti diberkati, saudara bisa kasih komen, like, dan juga share, bagikan kepada yang lain. Karena saya percaya Tuhan bisa memakai kita semua untuk menjadi saluran berkat, untuk bisa menyampaikan atau menyebarluaskan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan kali ini berjudul dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Mungkin saudara bertanya, apakah ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Kalau ada dosa yang tidak mendatangkan maut, ada juga dosa yang mendatangkan maut dong. Ya betul saudara sekalian. Nah, untuk itu kita akan belajar saudara sekalian. 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 18. Nah, 3 ayat ini saya percaya bisa memberikan penjelasan dosa yang tidak mendatangkan maut. Dikatakan ayat 16 1 Yohanes 5, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, ya perhatikan, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ayat terakhir 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kata berdosa di situ itu dari kata Yunani hamartano. Ya, hamartano itu kata kerja, artinya to miss the mark, meleset dari sasaran. Itu kata berdosa, atau kata dosa, kata benda, noun. Nah, di situ memakai kata hamartia, artinya missing the mark, meleset dari sasaran. Nah, di situ dikatakan, saudara, ya, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, itu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi, saudara sekalian, apakah orang Kristen masih berbuat dosa, masih bisa berbuat dosa? Saudara, manusia punya kodrat dosa, yaitu kecenderungan, ya, tabiat yang masih bisa berbuat dosa. Saya percaya tidak ada orang yang menginginkan atau bercita-cita hidup dalam dosa. Tetapi orang masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa jatuh, saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini. Tapi tidak hidup di dalam dosa. Nah, kalau kita berdosa, ya bisa saja salah, ya tidak berbuat adil atau sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan, melanggar firman Tuhan. Atau di situ dikatakan semua kejahatan adalah dosa. Ya. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Artinya, saudara, kalau kita berbuat dosa dan kita mengakui dosa itu, nah dosa itu tidak mendatangkan maut. Karena dosa yang diakui dan Tuhan akan mengampuni. Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Yohanes 1 ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat kita semua, dikatakan gini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa, ya, segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kalau kita berbuat dosa yang kita mungkin nggak sengaja, ya kita menyadarinya, kemudian kita berdoa, kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Atau kita berdosa, kemudian ada orang yang mendoakan kita, ya, kemudian kita diingatkan, ya, melalui firman Tuhan atau melalui orang lain, dan kita menyadarinya, ya kita meminta ampun, dan dosa itu tidak mendatangkan maut. Ya. Saudara tahu, Raja Daud itu seorang raja yang diurapi luar biasa. Dia jatuh dalam dosa perzinahan yang luar biasa. Ya, bahkan bukan hanya dosa perzinahan, tetapi perencanaan pembunuhan. Tetapi ketika ada orang yang menegurnya, kemudian dia menyadarinya, dia bertobat. Nah, beda dengan Saul, saudara. Ya, dia berbuat dosa, ya, dia punya kebencian, dia iri hati, kepahitan, ya, sampai dia mati, dia tidak mau bertobat. Nah, itu dosa yang mendatangkan maut. Pada prinsipnya semua dosa itu mendatangkan maut, saudara sekalian. Sebab upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Ya. Di Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus. Ya, jadi upah dosa apapun, di situ juga memakai kata hamartia, itu maut. Tetapi saudara sekalian, karena kasih karunia, ya, jelas. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karunia Allah, apa itu? Kematian Kristus di kayu salib itu karunia Allah. Itu jalan bagi manusia untuk dimungkinkan terhindar dari maut.
Ya, kalau kita baca di Roma 3 ayat 24-nya, ya tadi Roma 6 ayat 23, ini Roma 3 ayat 24. Ya. Kalau Roma 3 ayat 24, karena semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ayat 24 dari Roma 3, itu jelas dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia akan meluncur masuk neraka. Tetapi jelas dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya yang tertumpah di kayu salib tentunya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara sekalian, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak menumpahkan darahnya, ya tidak menebus manusia dari dosa, kita semua meluncur masuk neraka. Hanya Yesus yang mampu ya, menebus atau menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang mengangkut atau menghapus dosa dunia. Jadi semua dosa memang mendatangkan maut, tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, ya, dimungkinkan kita untuk ya, bisa hidup kekal, tidak mengalami kematian, asal kita percaya kepada Yesus. Jadi di sini jelas semua dosa itu upah dosa maut, ya, upah dosa kematian. Tetapi karena kematian Kristus, ya, upah dosa itu sudah ditanggung, hukuman dosa sudah ditanggung Yesus di kayu salib, sehingga manusia dimungkinkan untuk hidup tidak berbuat dosa. Ya. Manusia punya kemampuan untuk tidak hidup dalam dosa. Nah, kalau kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah, ya, jadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti lahir dari Allah, ya, lahir baru. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ya, artinya tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, itu namanya bertobat. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau orang yang sudah percaya Yesus, tetapi dia masih hidup dalam dosa, dipertanyakan imannya itu. Ya, karena ketika kita terima Yesus, kita lahir baru, ya, mulai di situ, ya, pembentukan proses bagaimana kita sampai satu titik bukan hanya tidak berbuat dosa lagi, tetapi tidak dapat berbuat dosa. Nah, apa yang dimaksud dengan ya setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Pertanyaannya apa itu benih ilahi? Ya, beberapa terjemahan benih ilahi itu dianggap atau didefinisikan sebagai sifat Allah. Jadi waktu kita percaya Yesus, kita diberikan kemampuan untuk memiliki sifat atau watak atau karakter Allah. Ada yang mengatakan benih ilahi juga adalah hidup baru yang diberikan Allah. Jadi kemampuan bisa mengalami hidup baru, ya, di mana hidup yang lama, manusia lama itu dimatikan. Itu potensi kemampuan. Ya. Sehingga benih ilahi itu artinya potensi kita untuk berkodrat ilahi. Nah, manusia ini kan berkodrat manusia, yaitu kodrat dosa, punya kecenderungan berbuat dosa. Tetapi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita, itu ada benih ilahi, artinya punya kemampuan potensi untuk hidup di dalam Kristus, mencapai kesempurnaan seperti Bapa. Itulah sebabnya Yesus berkata, kamu harus sempurna, sama seperti Bapa di surga sempurna. Atau yang sama dengan, serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Serupa dengan Kristus itu apa? Memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itu yang kita harus kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, yaitu menjadi segambar ya, dengan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus ini. Roma 8 ayat 29. Dan itu butuh perjuangan, ya, mengerjakan keselamatan. Kita harus belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita memiliki pikiran yang dicerahkan, memiliki kepekaan, kecerdasan rohani, sehingga bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Sebagaimana Kristus memiliki filosofi, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, orang Kristen itu diberikan kemampuan. Makanya selain penebusan, ada Roh Kudus yang dibenteraikan dalam diri kita, dan juga ada firman. Ya. Firman akan menguduskan kita, dan Allah akan menggarap kita, sehingga kita menjadi manusia sempurna, manusia baru yang berkodrat ilahi. Nah, apa yang terjadi dengan dosa yang tidak mendatangkan maut? Ya, dosa itu kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang bisa saja kita lakukan. Ya, namanya ketika kita hidup di bumi ini, ya, ada hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi kita tidak berniat untuk berbuat dosa. Ya. Belum lama kemarin istri saya jatuh jatuh ketika jalan, entah gimana, ya hujan, dia buru-buru, kemudian jatuh, sehingga tangannya terluka, dan ada sedikit bengkak. Jadi, orang dewasa pun bisa jatuh, ya, apalagi anak kecil, ya ketika dia belajar jalan, dia bisa jatuh. Tetapi tidak ada orang yang sengaja berbuat, atau tidak ada orang yang sengaja menjatuhkan dirinya. Pasti terjatuh, kepleset atau apa. Ya, tetapi ketika dia disembuhkan atau diberikan obat, nanti dia pulih. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Ya. Kita sudah menjaga hidup kudus, tapi ada kemungkinan kita juga bisa berbuat dosa. Ya. Itulah sebabnya kita harus hati-hati waspada, sebagaimana 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Ya. Kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita
lengah, ya, tidak berdiri teguh, ya, orang yang berdiri teguh aja bisa jatuh, ya, sebagaimana orang lain jatuh. Itulah sebabnya kita harus terus-menerus di dalam Tuhan. Makanya dikatakan, kalau kita punya benih, yaitu firman Tuhan, yang membentuk kita dijaga dan dilindungi. Nah, jadi saudara sekalian, kalau saya boleh simpulkan, saya boleh simpulkan, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang kita lakukan, kemudian kita menyadarinya dan bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, ketika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni. Yakobus 5 ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutup banyak dosa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, ya, kemudian berbalik, ya, orang itu atau dia sendiri akan yang berdosa itu akan menyelamatkan jiwanya kalau dia bertobat. Ya. Ini yang disebut dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Sebenarnya dosa yang mendatangkan maut itu sebenarnya bukan hanya sekedar jenis dosanya. Karena tadi saya katakan semua orang berbuat dosa. Tetapi stadiumnya, ya, stadium artinya, ya, tingkatannya. Ya. Karena semua dosa, hukuman dosa sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga upah dosa nggak ada lagi. Ya, tetapi kita berbuat dosa, kalau sampai stadium di mana kita tidak mengakui dosa dan kita mengeraskan hati, di situ sama dengan dosa yang mendatangkan maut, di mana tidak bisa lagi diperbaiki. Ya, sebagaimana minggu lalu saya mengatakan tentang musuh Roh Kudus. Ya, ketika orang ditegur, kemudian dia tidak mau bertobat, itu mendukakan Roh Kudus. Kalau terus-menerus mendukakan Roh Kudus, menentang Roh Kudus, lama-lama Roh Kudus padam. Artinya dia diam. Kalau Roh Kudus diam, nanti kita akan menjadi keras. Kalau kita keras, kita akan menghujat. Ya, kita akan murtad dan tidak bisa lagi diperbaiki. Ibrani 6 ayat 6. Nah, itu dosa yang mendatangkan maut. Ya. Karena apa? Karena dosa itu sudah tidak bisa lagi diampuni. Ya. Jadi jelas, dosa yang mendatangkan maut itu kalau dalam stadium tertentu orang mengeraskan hati sehingga berbuat dosa, tidak menyadari atau tidak merasakan bahwa itu dosa. Ya. Misalnya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, karena keinginan daging adalah maut. Jadi manusia punya keinginan daging, ya, itu kalau diumbar ya akan mendatangkan maut, kematian, thanatos. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Jadi kalau ada keinginan-keinginan yang berdosa yang ada dalam diri kita dan kita menyadarinya bahwa kita masih meleset dan minta Tuhan memberikan kekuatan, nah, itu dosa itu tidak mendatangkan maut. Tetapi kalau terus-menerus keinginan itu diumbar dan di-entertain sampai satu titik kita tidak bisa balik lagi. Sebab keinginan daging ayat 7 adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging, hawa nafsu daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau orang tidak berkenan kepada Allah, adanya di mana? Ya, dalam neraka. Ayat 13 dari Roma 8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, jadi hidupnya menurut daging, tidak menurut roh, dikatakan apa? Kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi saudara sekalian, orang yang hidup dalam daging, melakukan perbuatan daging, sebagaimana Paulus juga mengatakan di Roma pasal 5 ayat 19 sampai 21. Kalau kita melakukan hal itu, Alkitab mengatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah dosa yang mendatangkan maut, saudara sekalian. Ya. Jadi selain orang yang menolak Yesus, itu akan mengalami kematian kekal. Orang yang hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat, ya, hidup dalam keinginan daging, hawa nafsu, ya, itu akan mendatangkan maut, artinya kematian kekal. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita berbuat dosa, kita tidak menyadari, bahkan terus-menerus berbuat dosa, ada orang yang mengingatkan kita menolak, hati-hati, itu akan mendatangkan maut. Ya, jadi dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang terus-menerus kita lakukan padahal Roh Kudus sudah mengingatkan. Itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Ya, itu sama dengan menolak Kristus. Alkitab jelas mengatakan orang yang menolak Kristus di Yohanes pasal yang ke-8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, orang yang percaya Yesus, dia harus mengaku Yesus dalam segenap hidupnya. Mengaku Yesus dalam segenap hidupnya adalah mengenakan kehidupannya yang kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Yesus pernah berkata, siapa di antaramu yang membuktikan aku berbuat dosa? Kehidupannya kehidupan yang tanpa dosa, tanpa cela. Sehingga Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi kehidupan sebagai anak Allah itu bukan sesuatu yang mudah, itu sukar. Karena standar yang Allah kehendaki adalah sempurna seperti Bapa di surga, berkarakter ilahi. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah, asal kita percaya. Ya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mencerahkan kita semua. Kalau saudara diberkati, silakan beri komentar, like, dan share kepada yang lain, supaya yang lain pun diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.